Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan membahas adalah weton Selasa Wage ketemu Sabtu Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 7 ketemu 13 ya, neptu weton jodohnya ketemu 20. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Sabtu bermakna sering bertengkar. Ini artinya perjodohan ini ya rumah tangganya diperkirakan aspek keharmonisannya ini kurang bagus karena diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi ada kalanya juga loro di sini bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro utawa abot oleh bergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Ini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini ya hidupnya ini bisa mapan gitu ya, kemudian berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati. Ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, ada kalanya pati di sini bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe bumi kapetak. Ini bermakna yang bersangkutan ini hatinya gelap, maksudnya orangnya ini kurang tenang gitu ya dalam berumah tangga, meskipun sebetulnya orangnya ini rajin dalam bekerja, kemudian kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat sekalipun, tahan hidup menderita atau susah ya, bisa survive lah kalau hidup dalam kondisi yang serba sederhana apa adanya. Kemudian cocok menjadi seorang petani juga, tetapi ya diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe satiro lelaku. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering merasa serba salah ya karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan. Aspek sosialnya ini sebetulnya kurang bagus, tetapi ini semua berpotensi terjadi tidak disebabkan karena perilaku buruknya. Artinya perilakunya insya Allah baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena ada orang lain yang memang sirik hati, iri, dengki, dan sebagainya. Dan ini nanti bisa saja datang dari unsur anggota keluarga atau kerabatnya sendiri, dari tetangga kanan kiri, dari unsur teman, dari masyarakat sekitar, tempat kerja, dan sebagainya ya. Kemudian kalau berdagang ini biasanya bagus ya, satuan tipe satrio lelaku ini. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo di sini bermakna biasanya yang bersangkutan ini ya di awal-awal pernikahannya biasanya agak berat gitu ya, mengalami kesusahan ya, atau pelemahan taraf hidupnya, agak berat, agak susah gitu ya hidupnya, perekonomiannya, taraf hidupnya. Tetapi jika yang bersangkutan ini kuat dan bisa melewati ini semua, tentu kedepannya ini biasanya sangat bagus.
Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,7, ini bermakna melarat. Artinya yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap kurang bagus karena bermakna melarat ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada satu lampu hijau ya. Hanya ada satu lampu hijau, kemudian 6 lampu kuning dan 2 lampu merah. Satu-satunya lampu hijau ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Lungo tadi. Kemudian yang lampu kuningnya ini ada 6. Ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Sabtu bermakna sering bertengkar. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bumi Kapeta. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku. Lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Topo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,7 bermakna melarat. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati. Nah, jika di prosentase ya secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sangat rendah, hanya sebesar 44% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini lebih tinggi yaitu sebesar 56% gagal. Nah, kesimpulannya tentu saja perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang ini benar-benar tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Senin Pon ketemu Rabu Wage. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 11 ketemu 11, Neptu weton jodohnya ketemu 22 ya. Baik, langsung saja. Yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Rabu bermakna banyak anak cewek. Artinya dimungkinkan yang bersangkutan ini memiliki atau dikaruniai keturunan cewek gitu ya, dan insya Allah banyak anak banyak rezeki pula gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Bejo, ini bermakna yang bersangkutan ini penghidupan rumah tangganya ini senantiasa dianugerahi keberuntungan ya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Gembili, ini bermakna yang bersangkutan ini insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan, dan tentu saja sekali lagi banyak anak banyak rezeki pula gitu ya insya Allah. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, ini yang menyangkut aspek ekonominya sandang pangan ini sangat bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangannya, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Waseso Segoro, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah penghidupannya ini berkecukupan ya, kemudian orangnya berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat, serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Tunggak Semi, ini bermakna murah sandang pangane ya, aspek ekonominya ini bagus ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Patu, ini bermakna yang bersangkutan ini ada kemungkinan ya sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi hanya di level rendah. Artinya meskipun sering bertengkar tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini cepat bisa akur atau rukun kembali ya, tidak sampai berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,2, ini bermakna selamat rezekinya banyak, insya Allah murah sandang pangani ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 8 lampu hijau dan 1 lampu kuning ya. Lampu merahnya 0, artinya tidak memiliki penafsiran lampu merah. Nah, ke-8 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Rabu bermakna banyak anak cewek. Lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe Bejo, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana,
kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso segoro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,2 bermakna selamat rezekinya banyak. Sedangkan satu-satunya lampu kuning ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus tipe padu ya. Nah, jika di persentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini yang termasuk yang paling tinggi ya, yaitu sebesar 94% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar hanya 6% gagal ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang sangat direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Senin Pon ketemu Rabu Wage ini sangat bagus dan bisa sukses ke depannya ya. Dan Senin Pon ketemu Rabu Wage ini adalah termasuk salah satu ya perpaduan Neptu Weton double ya, maksudnya Neptu sama yang paling bagus. Jadi 11 ketemu 11 ini adalah satu-satunya perpaduan Neptu Weton dengan bobot sama yang paling bagus, sebetulnya begitu ya. Kalau dari perpaduan weton atau Neptu Weton lain dianggap kurang bagus, misalkan 10 ketemu 10 ya, kemudian 12 ketemu 12 atau 13 ketemu 13, 14 ketemu 14, 15 ketemu 15 gitu ya. Ini dianggap kurang bagus. Tetapi kalau 11 ketemu 11 ini masih diperkirakan bagus ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.